Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Management Discussion Club. Perkenalkan, nama saya Syifa Rohayatul Aish. Di sini kita akan membahas materi tentang basic accounting. Semoga apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, baik. Kita langsung saja mulai pembahasannya. Baik, untuk soal 1 sudah tertera dalam layar. Ini adalah soal tentang persediaan. Nah, di instruksinya sendiri kita diminta untuk yang A, menghitung nilai ending inventory, cost of goods sold, dan gross profit pada tanggal 31 Desember 2016 dengan menggunakan metode penilaian FIFO. Dan juga di sini kita menggunakan dua metode pencatatan. Yang pertama adalah metode perpetual dan juga metode periodik. Oleh karena itu kita bahas satu-satu. Di sini kita mulai dengan membahas dengan metode perpetual. Nah, ini adalah perpetual FIFO seperti yang tersaji dalam layar, bahwa di sini ada tabel, di mana tabel ini yang dinamakan kartu persediaan. Untuk perpetual sendiri, maka kita harus membuat kartu persediaan. Baik, di sini ada tabel pertama itu untuk pembelian, yang kedua untuk harga pokok penjualan, dan yang ketiga itu untuk persediaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat tanggal pertama, tanggal 1, itu adalah tentang persediaan awal. Nah, kita akan memindahkan persediaan awal yang di tabel soal ke jawaban atau ke kartu persediaan, di mana diletakkan di persediaan, di paling kanan ya, kanan sebelah yang paling kanan, di situ ada persediaan. Kita pindahkan jumlah unitnya 2.000 dengan harga 5.000 dengan total maka 10 juta. Setelah itu kita masuk ke tanggal 3. Di sini ada pembelian, maka pindahkan ke tabel pembelian. Di sini jumlah unitnya 1.000 dengan harga 5.100, maka totalnya adalah 5.100.000. Lalu kita masuk ke tanggal 9. Di sini ada penjualan, maka kita pindahkan ke tabel harga pokok penjualan. Di sini, namun untuk ada sedikit perbedaan ya di sini. Untuk penjualan sendiri, tadi unit yang tanggal 9 itu terjualnya adalah 2.500. Nah, di sini kita menggunakan metode FIFO, maka harganya kita lihat sesuai dengan harga barang yang ada di persediaan. Tadi barang yang terjual tanggal 9 itu 2.500. Nah, kita lihat dulu di tabel persediaan itu ada dua kategori atau dua kelompok unit barang dengan harga yang berbeda dan jumlahnya juga berbeda. Yang pertama itu di persediaan ada 2.000 unit dengan harga 5.000 dan ada 1.000 unit dengan harga 5.100. Nah, untuk penjualan, karena ini dengan metode FIFO atau first in first out, di mana barang yang masuk ke gudang duluan akan digunakan atau dijual terlebih dahulu gitu. Ya. Nah, maka di sini kita lihat karena persediaan yang tersedia di gudang itu yang pertama kali masuk adalah 2.000 unit dengan harga 5.000, maka kita utamakan itu dulu yang dijual duluan. Maka di harga pokok penjualan kita tulis di situ jumlah unit 2.000 dengan harga 5.000. Nah, karena unitnya itu baru dikeluarkan 2.000, sedangkan yang dijual adalah 2.500, maka kita harus menambahkan lagi 500 unit. Dari mana 500 unit? Dari persediaan lainnya yang tersisa. Nah, tadi di gudang kan ada dua kategori. Yang kategori pertama sudah kita jual semua, 2.000 unit, dengan harga 5.000, maka 500-nya kita ambil dari kategori yang kedua, yaitu dari yang 1.000 unit harga 5.100. Nah, karena kita ambilnya cuma 500, maka kita tulisnya 500 di harga pokok penjualan, lalu harganya 5.100. Nah, diketahui totalnya adalah 2.550.000. Lalu, kita juga harus menambahkan saldo di persediaannya, yaitu tinggal 500 di unit, harganya 5.100, total 2.550.000. Nah, jadi setiap kita ada transaksi pembelian atau penjualan, persediaan itu harus diupdate setiap terjadinya transaksi, ya. Begitu. Nah, lalu masuk juga ke tanggal 15 nih, ada pembelian 1.000 unit dengan harga 5.200.
biasa kita pindahkan ke tabel pembelian. Di situ 1000 unit harga 5.200 dengan total 5.200.000. Nah, kita update juga nih persediaannya. Tadi kita pindahkan dulu yang sisa di gudang ya, 500 unit harga 5.100. Lalu kita juga tambahkan yang baru dibeli 1000 unit dengan harga 5.200. Nah, totalkan. Setelah itu kita masuk ke tanggal 18. Di sini juga ada pembelian sama dengan total unitnya 1000, namun harganya 5.150. Kita pindahkan ke tabel pembelian di kartu persediaan, lalu update juga persediaannya. Nah, karena ini harganya juga beda dari yang dua kategori sudah ada di gudang, maka kita tulis lagi berbeda kategori. Jadi ada 3 rangkaian kategori di sini. 500 unit harga 5.100, lalu ada 1000 unit harga 5.200, dan ada 1000 unit dengan harga 5.150. Lalu tanggal 20 di sini ada penjualan. Sama halnya di tanggal 9 tadi, caranya adalah first in first out. Di sini tanggal 20 2.000 unit terjual. Maka kita lihat persediaan dulu di gudang nih. Mana yang pertama, maka itu yang pertama kali kita keluarkan. Karena 2000 unit, maka kita lihat kategori pertama ada 500, kita ambil. Lalu kategori kedua ada 1000, kita ambil. Nah, jumlahnya kan baru 1500. Maka kita kekurangan 500, karena unit yang terjual adalah 2000. Kita ambil berarti 500 sisanya dari yang kategori ketiga di persediaan. 500. Nah, harganya kita sesuaikan juga. Kategori pertama 5100, lalu kedua 5.200, dan yang ketiga 5.150. Sehingga ditotalkan jumlahnya sekian. Seperti yang terlihat di tabel. Nah, lalu update juga kolom persediaannya di situ, karena tadi yang tersisa dari seluruh persediaan adalah 500 unit dengan harga 5.150, maka kita letakkan sisanya saja. Karena yang lainnya sudah terjual di kolom harga pokok penjualan. Lalu tanggal 24 di sini ada return penjualan. Nah, ketika ada return penjualan artinya barang yang tadinya kita sudah keluarkan maka kembali lagi ke gudang. Karena itu di-return oleh pembeli. Nah, maka di sini kita tetap tulis di harga pokok penjualan di tabel situ, namun untuk unitnya itu mengurangi. Karena yang asalnya keluar, masuk lagi ke gudang. Harganya yang paling akhir, yaitu yang 5.150. Lalu totalkan, lalu update juga kolom persediaannya. Tadi kan 500 sisanya untuk yang tidak terjual, lalu ada retur 300, jadi totalnya 800, dengan harga yang sama ternyata jadi harganya 5.150 dan totalnya adalah 4.120.000. Lalu terakhir tanggal 28 di sini ada pembelian lagi 700 harga 5.300 total 3.710.000. Maka di sini juga di persediaannya diupdate lagi, ditulis lagi yang tadi 800 unit, sekarang yang barunya 700 unit dengan harga 5.300. Nah, maka total akhirnya kita totalkan untuk tabel pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan. Nah, tadi ditanyakan itu di soal adalah untuk ending inventory. Nah, maka di kartu persediaan ini udah bisa kelihatan untuk ending inventory itu totalnya di tabel persediaan itu adalah 7.830.000. Untuk cost of goods sold sendiri, itu bisa dilihat di tabel harga pokok penjualan dengan seluruh total yaitu 21.330.000. Dan untuk gross profit, ini harus dihitung dulu dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, penjualannya ini kita bisa hitung seperti yang tertera dalam tabel, ya, dari seluruh penjualan dikurangi retur, maka total yang ada untuk penjualan adalah 25.200.000 dikurangi HPP yang tadi 21.330.000, maka total gross profit adalah 3.870.000. Sekarang kita coba hitung dengan metode periodic FIFO. Nah, di sini sudah ada juga tabelnya. Untuk FIFO sendiri tidak ada yang namanya kartu persediaan. Kita cukup menghitung pembeliannya
dan penjualannya. Nah, di sini ada tampil untuk pembeliannya. Untuk persediaan awal kita masukkan juga, lalu pembeliannya seluruh kita masukkan, maka total yang didapat adalah 29.160.000. Nah, di sini untuk persediaan. Lalu kita juga menghitung penjualannya seperti yang perpetual tadi. Perpetual penjualannya dimasukkan semua dan retur dikurangi retur, maka totalnya adalah 25.200.000. Nah, setelah itu kita juga harus mengalokasikan ke penjualan sesuai dengan pembeliannya. Karena di sini itu 4.200 unit, maka di sini tertera seperti di tabel alokasi penjualannya. Karena ini juga first in first out, maka kita keluarkan dari persediaan awal dulu, lalu ke pembelian tanggal 3, lalu pembelian tanggal 15, dan pembelian tanggal 18. Itu untuk menentukan harga dan unit yang ada di gudang ya, first in first out. Maka diketahui untuk harga pokok penjualnya itu adalah 21.330.000. Nah, lalu kita hitung juga tadi yang ditanyakan adalah ending inventory. Itu caranya adalah total persediaan dikurangi HPP. Total persediaan tadi 29.160.000 dikurangi HPP-nya 21.330.000. Maka total ending inventory-nya adalah 7.830.000. Nah, lalu harga pokok penjualannya tadi sudah ya di tabel 21.330.000. Dan yang terakhir adalah gross profit, itu dengan menghitung penjualan dikurangi HPP, di mana penjualannya adalah 25.200.000 dikurangi 21.330.000. Maka gross profitnya adalah 3.870.000. Nah, secara keseluruhan metode perpetual dan periodik itu sama menghasilkan angka yang sama untuk ending inventory, cost of goods sold, dan gross profit, hanya pengerjaannya saja yang berbeda. Untuk perpetual itu setiap ada transaksi kita jurnal langsung HPP-nya, namun untuk periodik itu hanya dilakukan sekali per akhir bulan atau akhir periode gitu. Soal nomor 2, di sini telah disajikan tabel untuk adjusted trial balance. Dan untuk instruksi yang pertama, yang A, kita diminta untuk membuat multiple step income statement, lalu return earning statement, dan balance sheet. Nah, maka yang pertama kita kerjakan multiple step income statement. Oke, seperti biasa kita lihat dulu mana akun yang termasuk ke dalam komponen untuk income statement. Di sini untuk komponennya sendiri ada sales dan expense. Nah, untuk sales kita lihat ada sales return and allowance, dan ada sales discount. Lalu untuk expense di sini banyak. Nah, untuk multiple step sendiri itu kita kelompokkan dulu untuk yang mana masuk ke operating expense dan mana yang masuk ke non-operating expense. Maka seperti yang disajikan di sini sudah dikelompokkan untuk sistem multiple step-nya. Yang pertama untuk sales kita masukkan, lalu dikurangi ya sales return and allowance, dan dikurangi juga sales discount, maka kita akan mengetahui total dari net sales. Lalu akan dikurangi cost of goods sold, maka diketahui gross profit-nya. Dan untuk expense sendiri di sini sudah ada dua kategori, untuk operating expense dan non-operating or other. Nah, di sini juga sudah dikelompokkan, maka yang terakhir kita dapatkan untuk operating income sendiri itu dari gross profit dikurangi operating expense. Operating income-nya itu adalah 11.000. Lalu dikurangi dengan total non-operating expense seperti yang tertera. Ada rent revenue, penerimaan kita, dikurangi juga interest expense, itu bebannya, maka diketahui total non-operating expense-nya itu 500. Maka yang terakhir adalah net income-nya itu 10.500. Nah, setelah itu kita akan menghitung return earning. Return earning yang tersaji di trial balance tanggal 1 Januari itu adalah 15.500.
kita akan menambahnya dengan net income yang telah kita hitung sebesar 10.500 dan dikurangi dividen, tertera juga di tabel 10.000, maka penambahannya itu hanya sebesar 500 dan return earning akhir 31 Desember adalah sebesar 16.000. Lalu kita masuk ke perhitungan balance sheet. Untuk balance sheet sendiri, di sini kita ada 3 komponen, aset, liabilities, dan equities. Seperti biasa, kita lihat pilih akun mana yang masuk ke aset, liabilities, dan equity. Setelah itu kita lihat jumlahkan komponen untuk aset. Itu terdapat jumlahnya 214.100, dan untuk komponen liabilities dan equities juga sama. Setelah dijumlahkan semuanya, jumlahnya adalah 214.100. Maka di sini sudah balance. Lalu yang B, di sini kita diminta untuk membuat closing entries. Nah, closing entry ini apa saja sih yang harus ditutup akunnya? Nah, yang harus ditutup akunnya itu berlaku untuk akun nominal atau akun yang hanya berlaku di satu periode saja. Nah, di sini yang akan kita tutup ada 4. Yang pertama untuk penjualan atau sales, lalu untuk beban atau expense, dan juga net income tahun ini, dan ada juga dividen. Nah, 4 komponen ini yang harus kita tutup karena bersifat sementara atau hanya satu periode. Nah, termasuk juga akun nominal, begitu. Yang pertama di sini sales, kita lihat kita debit karena akun normal dari sales itu kredit, maka untuk menolkan akun, maka kita debitkan, dan di kreditnya kita kreditkan ke income summary. Nah, nominal dari sales ini kita dapat dari sales dikurangi sales return and allowance dikurangi sales discount. Ya, maka sebesar 757.400. Lalu untuk yang kedua kita harus menutup expense. Nah, expense sendiri di sini banyak. Kita lihat dari cost of goods sold sampai seterusnya ke bawah. Ini semuanya kita kreditkan karena asalnya expense itu saldo normalnya di debit, maka untuk menolkan kita kreditkan. Di debitnya kita income summary. Nah, income summary ini adalah total dari seluruh expense yang akan kita hapus. Gitu. Lalu yang ketiga kita harus menutup juga akun dari net income. Tadi net income yang kita dapat itu sebesar 10.500. Ini juga kita harus hapus ya ke akun income summary pada return earning. Lalu yang terakhir kita juga harus menutup dividen ya untuk berlaku hanya saat ini, yaitu sebesar 10.000 dengan akun return earnings pada dividen. Oke, soal nomor 3 di sini juga masih berkaitan dengan persediaan. Namun kita akan menghitung jika terjadinya kebakaran dengan metode taksiran gross profit. Nah, seperti yang tertera dalam layar, di sini ada contoh soalnya. Langsung saja kita bahas. Kita diminta untuk menghitung nilai persediaan barang dagangan yang terbakar jika taksiran gross profit-nya itu 25% dari net sales. Oke, yang pertama kita harus menentukan harga pokok penjualannya. Dengan cara di sini hasil penjualan 71 juta, lalu dikurangi laba kotornya 17.750.000, maka diketahui HPP-nya. Nah, namun untuk laba kotor di sini cara menghitungnya adalah di soal sendiri kan sudah ada taksirannya. Taksiran gross profit itu 25% dari net sales. Nah, maka kita akan harus menghitung dulu 25% dari net sales atau hasil penjualannya. Nah, tadi hasil penjualannya 71 juta itu kita dapat dari penjualan dikurangi diskon penjualan. Nah, sehingga sudah seperti itu harga pokok penjualan yang kita dapat adalah 53.250.000. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Nah, ini caranya itu persediaan awal ditambah pembelian. Nah, persediaan awal sendiri seperti yang ada di soal itu 38.700.000
Lalu pembelian juga 52.800.000 ini kita dapat dari pembelian dikurangi diskon dikurangi return pembelian. Nah, setelah itu maka kita dapatkan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual itu dengan menambahkan persediaan awal ditambah pembelian. Lalu yang ketiga, ini tahap terakhir untuk menentukan persediaan taksiran akhir. Itu kita masukkan komponennya. Yang pertama, harga pokok barang tersedia untuk dijual. Lalu di sini ada harga pokok penjualan juga, lalu ada persediaan akhir yang seharusnya. Nah, di sini kita hitung persediaan akhir yang seharusnya itu dengan mengurangi menselisihkan harga pokok barang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok penjualan. Maka didapat angka 38.250.000. Nah, setelah itu ada juga komponen persediaan akhir sesudah kebakaran. Jika terjadi kebakaran nih. Nah, di soal itu juga tertera di statement awal bahwa CV unggul itu mengalami kebakaran yang diperkirakan menghancurkan 40% dari seluruh persediaan barang dagang. Nah, maka untuk menentukannya itu berarti kita harus mengurangi persediaan akhir yang seharusnya dikurangi 40% dari persediaan yang ada. Nah, maka diketahui 22.950.000 atau perhitungannya adalah 38.250.000 dikurangi 40%-nya dari 38.250.000. Lalu yang terakhir, jumlah persediaan yang terbakarnya berapa? Nah, ini dia yang kita cari, itu adalah 40% dari persediaan akhir yang seharusnya. Maka diketahuilah angka 15.300.000. Baik, untuk soal nomor 4, di sini kita membahas berkaitan dengan jurnal khusus. Nah, untuk soal yang tersedia sendiri, bahwa kita lihat di instruksi, kita diminta untuk membuat jurnal untuk semua transaksi yang berkaitan atau menggunakan cash payment journal. Oke, dibahas sedikit bahwa untuk jurnal khusus itu ada 4. Ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, dan ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, yang untuk membedakannya, jurnal penjualan itu khusus untuk penjualan barang secara kredit, lalu jurnal pembelian itu untuk pembelian barang secara kredit, lalu jurnal penerimaan kas itu untuk transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas secara langsung, dan untuk jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ini kita berkaitan dengan transaksi dengan pengeluaran kas secara langsung. Maka di soal ini kita akan melihat transaksi mana yang akan dicatat ke dalam cash payment journal atau pengeluaran kas. Baik, kita lihat yang tanggal 3 Januari. Di sini membeli persediaan barang dagangan dari Pankako 10.000 secara kredit. Nah, di sini ada pembelian namun secara kredit. Ingat tadi ada 4 jurnal khusus. Ya, maka di sini untuk pembelian secara kredit itu harusnya masuk ke jurnal pembelian. Maka kita tidak bisa mencantumkan di cash payment journal. Oke, berarti tanggal 3 ini kita lewat. Lalu kita masuk ke tanggal 4 Januari. Di sini ada membeli supplies tunai $80. Nah, di sini ada pembelian secara tunai. Artinya ada kas yang kita keluarkan. Maka untuk transaksi ini masuk ke dalam cash payment journal. Oleh karena itu kita bisa masukkan ke tabel. Di sini tanggal 4 untuk keterangannya pembelian supplies. Kita langsung masukkan saja di debitnya itu adalah pembelian. Lalu di kreditnya itu kita masukkan kas karena ini pengeluaran. Oke, nah langsung tanggal 8. Di sini membeli barang dagangan dari Nirwana secara tunai. Ini juga membeli secara tunai, maka kita juga masukkan untuk tanggal 8 pembelian 4.500 dan kas yang keluar 4.500. Lalu tanggal 9 di sini mengembalikan barang dagang yang dibeli
kepada Nirwana senilai 500. Pengembalian barang atau retur pembelian. Nah, untuk retur pembelian sendiri, karena kita yang membeli, artinya kalau kita meretur barang, uang kita akan kembali, ya kan? Kita akan menerima uang. Oleh karena itu, untuk transaksi tanggal 9 ini masuknya ke penerimaan kas atau cash receive journal, maka tidak dimasukkan ke cash payment journal. Lalu tanggal 13 di sini membayar hutang kepada Pankako dipotong 2% diskon. Oke, membayar hutang berarti di sini kita akan ada pengeluaran kas. Maka bisa kita masukkan di debitnya utang 10.000, lalu di kreditnya kita juga tadi dapat diskon 2%, berarti potongan pembeliannya 2.000 dan sisanya kas yang dikeluarkan yaitu 8.000. Lalu untuk tanggal 14 di sini membayar asuransi untuk 3 bulan ke depan $300. Nah, di sini juga masuk karena kita mengeluarkan uang. Nah, di sini karena di sini nggak ada akun biaya asuransi, maka masuk di sini ke lain-lain, ditulis biaya asuransi atau beban asuransi, jumlahnya 300 dan kas yang keluar 300. Lalu tanggal 18 membayar sewa kantor sebesar 14.300. Nah, ini juga sama, pengeluaran kas kita bisa masukkan ke lain-lain dengan akun beban sewa kantor 14.300, lalu di kreditnya adalah kas 14.300. Lalu tanggal 29, ini adalah pembelian equipment secara tunai dari Mirza 5.500 harganya. Maka kita juga bisa masukkan di sini untuk pembelian 5.500 dan di kreditnya adalah kas 5.500. Lalu tanggal 31 di sini ada membayar gaji bulanan karyawan sebesar 13.200. Ini juga sama, ada pengeluaran kas, berarti kita bisa masukkan di akun debit ya, lain-lain untuk beban gaji yaitu 13.200 dan kasnya 13.200. Lalu yang terakhir tanggal 31 di sini juga ada pembayaran dividen sebesar $500, maka kita juga bisa masukkan ke cash payment journalnya ya, di bagian lain-lain untuk debitnya dengan akun dividen 500 dan di kreditnya 500 di bagian kas begitu. Maka sama-sama totalnya untuk debit dan kredit yaitu sebesar 48.380. Oke, baik, demikian pembahasan materi kita terkait dengan basic accounting. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk melihat materi-materi lainnya dari Manajemen Discussion Club. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.